Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mencari dan Menemukan Yesus, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 1 ayat 32 dan 34a. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah mertua Petrus. Wanita itu sakit demam. Tuhan Yesus menyembuhkan wanita itu, dan setelah sembuh, ia melayani Yesus dan rombongannya. Tidak hanya itu, wanita ini direpotkan lagi oleh kehadiran orang banyak ketika hari menjelang malam. Sesudah matahari tenggelam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Menarik untuk disimak, Tuhan Yesus tidak pilih-pilih orang yang akan disembuhkan dari penyakit mereka dan mengusir banyak setan dari badan mereka. Kali ini Tuhan tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara karena mereka mengenal siapa Dia. Sebab sebelum peristiwa penyembuhan kali, mereka memprotes Yesus. Kata mereka, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Markus bab 1 ayat 24. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menyembuhkan baik mertua Petrus maupun orang banyak, serta mengusir roh-roh jahat dari tubuh orang yang kerasukan setan, menunjukkan dan menyatakan kuasanya sebagai yang kudus dari Allah. Yesus itu bukan sembarang tabib. Dia adalah tabib di atas segala dokter atau tabib. Dikatakan bahwa mereka yang sakit semuanya disembuhkan dari penyakit mereka. Tidak disebutkan mereka sakit apa, tetapi mereka menjadi sembuh. Tidak dikatakan siapa yang kerasukan setan, tetapi setan-setan itu diperintahkannya untuk diam, agar orang-orang yang sembuh dari sakit dan yang terbebas dari belenggu setan bisa menyatakan sikap dan iman mereka oleh peristiwa penyembuhan dan pelepasan dari kuasa yang jahat itu. Namun, Markus tidak memberikan keterangan apa-apa tentang sikap iman mereka, kecuali ibu mertua Petrus yang segera melayani Yesus dan rombongannya karena ia memang sudah sehat dan selayaknya sebagai nyonya rumah yang baik, ia melayani tamunya dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai tabib yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit, tetapi juga menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa atas kuasa kegelapan yang membelenggu orang-orang yang tidak bersalah.
Ia adalah yang kudus dari Allah sendiri. Saudara-saudari terkasih, kehadiran Tuhan Yesus di rumah mertua Petrus ternyata telah menjadi magnet yang mengumpulkan seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Bukan tidak mungkin hal itu terjadi, sebab dikatakan setelah Yesus mengusir setan di rumah ibadat, tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Markus bab 1 ayat 28. Orang-orang itu menemukan Yesus dan rombongannya sedang berada di rumah mertua Petrus. Ke tempat inilah mereka datang. Mereka ingin membawa saudara-saudara mereka yang sakit disembuhkan. Saudara-saudara mereka yang kerasukan setan dibebaskan. Mereka tidak peduli dengan situasi yang ada waktu itu. Mereka tidak mau tahu bahwa hari sudah menjelang malam dan matahari sudah tenggelam. Pokoknya bisa ketemu dengan Yesus. Yang penting tujuan mereka dapat terkabulkan. Tidak ada penolakan dari pihak Yesus dengan faktor waktu. Waktu malam dalam bahasa Injil dimaksudkan juga waktu berkeliarannya roh-roh jahat, penguasa kegelapan. Tetapi kuasa itu telah dirontokkan oleh Yesus dengan mengusir mereka dari orang-orang yang kerasukan setan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang banyak dari sakit mereka tanpa terkecuali. Agar apa? Agar mereka mengalami kuasanya sebagai yang kudus dari Allah. Supaya mereka tahu Dialah yang diutus Allah untuk umat Israel. Inilah tanda dari pewartaan Yesus bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ia menyembuhkan yang sakit dan membebaskan orang dari belenggu-belenggu setan. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk dicermati dan diikuti dengan saksama bahwa orang-orang yang mendengar tentang Yesus berusaha untuk menemukannya. Mereka ingin mengalami secara langsung apa yang telah mereka dengar, bahwa Yesus itu sanggup mengusir roh-roh jahat. Mereka ingin melihat kuasa Yesus yang dapat menyembuhkan orang yang sakit. Dewasa ini, di zaman serba canggih, dengan mudahnya kita membrowsing info-info yang berseliweran. Internet menawarkan gaya hidup, promosi harga murah, informasi tentang artis dan juga berita terupdate, dan kita dapat memperolehnya dengan mudah asal punya kuota. Betul. Rasa ingin tahu itu besar. Ingin mendapatkan informasi terkini selalu diburu. Tetapi siapakah di antara kita yang memiliki rasa penasaran yang sama kualitasnya untuk mengenal secara pribadi siapakah Tuhan yang aku imani selama ini? Bukan tidak mungkin sebagian besar dari kita tidak peduli akan hal itu. Beberapa orang berpikir hari Minggu ke gereja saja sudah cukup. Yang menyedihkan, seorang pastor paroki berkata, umatku hanya 34% saja ke gereja pada hari Minggu. Itu hasil survei tim Litbang. Yang lain pada kemana ya? Semoga Anda termasuk yang 34% itu, ya. Kemudahan teknologi
mestinya memberi peluang bagi setiap orang Katolik untuk belajar dari tulisan dan postingan para pakar teologi, kitab suci, dan ahli hidup rohani Katolik. Rasa penasaran untuk mengenal Yesus dapat kita lakukan juga dengan membaca Alkitab dan merenungkannya. Apakah aku sudah meluangkan waktuku untuk mencari dan mengenal Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus dikenal sebagai tabib dan anak-Mu yang berkuasa atas kuasa kejahatan. Bantulah kami untuk mengenal Dia secara pribadi dan berharap hanya kepadanya. Sebab Yesuslah Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.